Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Muzakkir Walad. Semoga tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang materi kurikulum PAI di SD, SMP, SLTA atau MTS, SMA, SMK, SMA. Jadi saya atas nama Arman Abdul Kudus dari kelompok 12 ya, bahwa materi kurikulum dalam pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Nah, mata pelajaran PAI ini tidak hanya bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama, tapi juga untuk membentuk karakter peserta didik atau siswa yang berakhlak mulia. Nah, begitu dia. Bertanggung jawab dan memiliki kesadaran akan peran sosial sebagai umat Islam. Nah, begitu dia. Dalam kurikulum nasional, PAI itu dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Nah, dimulai dari tingkat tingkat dasar hingga menengah ke atas, begitu dia. Jadi materi sesuai dengan judulnya, materi PAI di SD atau di MI. Nah, pada ranah ini, pada jenjang MI SD, nah, materi PAI itu difokuskan pada pada pengajaran dasar-dasar agama yang relevan sudah dengan perkembangan kognitif dan emosional anak. Tujuannya adalah mengenalkan konsep agama dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Nah, rincian dari materi SDMI ini adalah itu yang pertama tentang keimanan, tentang akidah, yang dimana siswa itu diperkenalkan dengan konsep ketuhanan, yaitu mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kan biasa kalau MI itu bernyanyi, nyanyi-nyanyian gitu, biasa biar cepat nangkep anak-anak MI SD itu ya. Kemudian itu penjelasan tentang rukun-rukun iman. Nah, secara sederhana iman kepada Allah begitu, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari kiamat dan qada dan qadar, itu secara sederhananya. Raja masih kode kan. Kemudian aspek yang kedua, yaitu pengajaran yang kedua, itu tentang ibadah. Bagaimana siswa itu agar tahu bagaimana tata cara wudu, tata cara sholat wajib. Nah, bagaimana kita di sini juga mengenalkan doa harian seperti doa makan, doa tidur, doa keluar rumah, begitu. Dikenalkan pada adik-adik kita di jenjang SD, SMP. Nah, kemudian tentang akhlak, ini yang perlu kita tanamkan dari sejak kecil, dari mulai SD, SMP. Tanamkan akhlak, nilai-nilai kejujuran, ketaatan kepada kedua orang tua, guru,
kasih sayang terhadap teman, kepedulian dan lain sebagainya. Jadi sehingga nanti anak-anak itu akan terbiasa dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, sehingga kedepannya itu bisa menjadi siswa yang berakhlak mulia. Karena di zaman sekarang itu akhlak itu sudah minim sekali. Itu akhlak kalau zaman sekarang. Yang penting itu ilmu sekarang. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Begitu. Kemudian yang ketiga dalam materi kurikulum PAI darah setingkat SMP, MI, SD itu tentang sejarah Islam. Kita ajarkan kepada adik-adik yang di tingkat SD, SMP itu tentang kisah para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Cerita cerita-cerita yang dilakukan sahabat, cerita-cerita dari sahabat, cerita dari Rasulullah sebagai teladan bagi siswa begitu. Itu yang kita ceritakan tentang sejarah Islam kepada adik-adik kita yang di sederajat, yang di ranah SMP ataupun MI begitu dia. Adapun ya metode pengajaran itu pembelajaran yang dilakukan itu metode yang interaktif dan menyenangkan. Nah, itu yang perlu kita sadari bahwa kita ini di MI gitu. Kita ini di MI, kita di SD. Jadi dengan metode yang menyenangkan, yang interaktif itu membuat otaknya lancar, tidak ngelek-ngelek. Adik-adik itu seru. Jadi bermain tapi di sana ada belajar. Bermain tapi itu belajar. Contoh cerita atau kisah. Nah, ceritakan bagaimana praktek langsung seperti tata cara wudhu, hafalan doa, misalkan hafalan sifat-sifat Allah. Nah, kita berlagu wujud kidam bako. Nah, seterusnya seperti itu. Itu metode-metode interaktif. Itu materi yang ada di materi PAI di SD ataupun MI. Kemudian kita lanjut dengan materi PAI di tingkat SLTP atau tingkat MTS. Nah, pada jenjang SLTP atau MTS ini itu lebih dirancang, lebih mendalam untuk menyesuaikan dengan perkembangan intelektual, perkembangan emosi remaja, perkembangan emosi siswa karena lebih tuaan, lebih atasan. Ini pemikirannya itu lebih atas. Nah, fokus utamanya itu adalah memperkuat dasar-dasar keimanan. Jadi keimanan akhlak itu akan dikuatkan lagi. Nah, meningkatkan pemahaman tentang ibadah dan akhlak dan lain sebagainya. Nah, di sana di SMP ini, MTS ini lebih mendalam lagi begitu. Akidah, penjelasan tentang yang lebih mendetail dengan rukun iman, termasuk dalil-dalil nakli di sini disebutkan, dalil nakli, dalil akli, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang kurikulum PAI, SMA, MA, dan SMK. Di jenjang SMA, MA, dan SMK, materi PAI-nya itu disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikasi praktis dari ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan sebagainya. Fokusnya di sini adalah membangun bagaimana siswa itu memiliki integritas atau memiliki integritas spiritual dan sosialnya. Di kurikulum PAI, SMA, MA, dan SMK ini ada berbagai macam pelajaran, yaitu yang pertama ada akhlak.
ya. Yang pertama itu ada akhlak, di mana di akhlak ini kita mendiskusikan atau mempelajari tentang bagaimana kita bertoleransi dalam beragama, yaitu ada bertoleransi dalam beragama, dan ada juga radikalisme dan etika dalam dunia. Kemudian ada juga penguatan nilai-nilai, kejujuran, tanggung jawab, dan sikap kritis yang tetap berdasarkan ajaran Islam. Kemudian ada juga akidah, ya. Kemudian ada akidah juga. Di sini di akidah biasanya kita mempelajari tentang tauhid dan perbedaan antara apa itu syirik, kufur, nifak. Dan kemudian di sini juga di pembelajaran akidah ini juga mempelajari tentang pemahaman hikmah dari rukun iman dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada fikih, di mana kita ketahui fikih itu ada 4 macam, yaitu ada fikih ibadah, fikih munakahat, fikih jinayat, dan fikih muamalah. Kemudian kita mempelajari di sini ada juga Al-Qur'an hadis, ya. Al-Qur'an hadis di mana di Al-Qur'an hadis ini biasanya kita mempelajari tentang kajian tafsir Al-Qur'an yang tematik dan relevan dengan berbagai macam. Ada di sana mempelajari tentang isu sosial, ekonomi, dan politik, ya. Juga di Al-Qur'an hadis ini tentunya juga mempelajari tentang hadis, ya. Mempelajari tentang hadis yang di sana berkaitan dengan nilai-nilai kepemimpinan, bermasyarakat, dan masih banyak lagi tentunya yang kita dapat pelajari di hadis maupun tafsir. Kemudian ada sejarah Islam. Di sini ada sejarah Islam juga. Di kurikulum PA ini juga mempelajari, di sana ada sejarah Islam, ya. Sejarah Islam itu mempelajari tentang bagaimana perkembangan Islam itu dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah sampai ke zaman modern. Cara penyebaran Islam itu bagaimana, dengan cara seperti yang kita ketahui dari sejarah-sejarah Islam, penyebaran Islam itu melalui pernikahan, musik, perwayangan. Kalau di Indonesia itu biasanya zaman-zaman dulu para wali songo itu menyebarkan Islam dengan perwayangan, dan juga ada menyebarkan Islam dengan musik, dengan cara bermain musik, ya. Nah, itu. Dan kemudian di kurikulum PA ini juga ada pembelajaran tentang kajian kontemporer, ya. Kajian kontemporer, di mana di kajian kontemporer ini pembahasannya itu adalah isu global seperti pluralisme dan Islam rahmatan lil alamin. Di sini juga membahas tentang peran Islam itu dalam membangun perdamaian dunia di kajian kontemporer ini. Mungkin itu saja.